kita mau lanjut lagi perjalanan ya. Tadi kita habis nginep di Hotel Good Karma di Tirta Gangga. Dan sekarang kita mau lanjut makan. Makan ini ada satu tempat yang khas banget ya. Kalau kita ke Bali, kita harus ke sini nih. Pada saat kami berangkat dari Hotel Good Karma Karangasem, cuaca sudah mendung dan hujan ya. Sebetulnya agenda kita sebelum melanjutkan perjalanan, kita mampir dulu ke Istana Raja Karangasem ya, Tirta Gangga. Tapi karena hujan, setelah kita pikir-pikir, ngapain juga gitu ya maksain ke Tirta Gangga hujan. Dan akhirnya kita melanjutkan perjalanan untuk makan siang ya. Kita mau makan siang di rumah makan Mertesari. Dan rumah makan Mertesari ini letaknya ada di dekat Goa Lawa ya. Dan sepanjang perjalanan itu ya gerimis seperti sekarang ini ya. Sepanjang jalan kami disajikan pemandangan pedesaan khas dari tradisional Bali ya. Di sepanjang jalan juga kami menemukan rumah-rumah tradisional Bali yang memiliki ciri khas ya. Ciri khasnya itu di setiap rumah memiliki pura dengan hiasan-hiasan dan ornamen-ornamen ciri khas rumah adat Bali ya, seperti adanya candi bentar di depan rumah penduduk ya. Sekarang kita masih melewati pedesaan-pedesaan ciri khas dari Bali ya. Oh ya, Karangasem ini terkenal dengan penghasil salak Bali ya. Salak Bali ini juga terkenal enak ya. Ciri khas dari salak Bali itu bisa dilihat dari bentuknya ya, yang nyaris sempurna bulat, dan daging buahnya yang berwarna putih pucat ya. Dan berbeda dari salak pondoh yang bentuknya lonjong dan berwarna kekuningan. Kandungan nutrisi dan manfaat salak Bali tidak jauh berbeda dengan jenis salak pada umumnya ya. Untuk rasanya itu memiliki rasa yang khas ya, ada rasa manis dengan sedikit masam dan masir ya. Dan buahnya itu agak sedikit tebal. Nah, seperti sekarang ini kita melewati sawah lagi ya. Sebelah kiri kita ini sawah, dan jalan yang kita lewatin ini jalannya kecil. Dan saya memilih jalan ini karena menurut Google jalan ini adalah jalan terdekat dari Karangasem untuk menuju ke Goa Lawa ya. Sepanjang jalan ya seperti yang kita lihat ini ya, gerimis-gerimis gitu, dan wiper tuh dari tadi nggak berhenti-berhenti ya, wiper kendaraan kami.
Saat ini kita masih ada di Kabupaten Karangasem dan untuk cuacanya hari ini masih hujan ya, hujan rintik-rintik. Sepanjang perjalanan itu ya cuacanya seperti ini ya, hujan rintik-rintik. Dan dari tadi tuh wiper mobil kita nggak berhenti-berhenti ya menyeka air yang ada di kaca ya. Jalan yang kita lalui ini jalannya berkelok-kelok ya, dan juga ada tanjakan yang curam. Sebetulnya kalau kita tidak mengikuti Google Map, kita melewati ibu kota Kabupaten Karangasem yaitu Amlapura ya, kemudian lewat Puri Agung Karangasem, terus Taman Ujung, kemudian dari Taman Ujung itu terus Candi Dase, dan ketemunya itu Jalan Raya Bypass ya, Jalan Raya Bypass Profesor Dr. Ida Bagus Mantre. Dan nanti kita ketemunya itu di Pantai Candi Dase ya. Nah itu sebetulnya juga bisa jalannya lurus lewat kota Amlapura, tapi ya kita lagi-lagi ngikutin Google Map ya. Tapi nggak apa-apa sih, kita melewati sini jadi ada kayak sensasi dalam perjalanan ya. Kita ada experience baru ya. Kita melewati desa Sibetan. Ini asik nih jalannya ini kalau bikin video nih. Video fitness. Kelok-kelok gini ya. Saat ini kita telah memasuki desa Sibetan ya, Kabupaten Karangasem. Dan kalau kita lihat di kiri kanan ini adalah kebun salak. Desa Sibetan ini adalah kawasan agrowisata salak, khususnya salak Bali ya. Dan kondisi iklim di sini udaranya tuh sejuk ya, jadi cocok untuk mengembangkan atau untuk pertumbuhan pohon salak.
Namun sayangnya ketika kita lewat di sini salaknya tidak berbuah ya, atau belum berbuah ya, belum musimnya. Selain salak Bali yang kita kenal saat ini ya, yang rasanya manis dengan sedikit masam dan masir dan buahnya yang tebal, di Bali itu juga ada salak yang namanya salak getih ya. Getih itu dalam bahasa Bali berarti darah ya. Jadi salak getih adalah salak merah. Nih guys, ini sebelah kiri kanan ini salak ya. Kebun salak ini di dekat-dekat perumahan warga ini, sama seperti di daerah Sleman tuh ya. Daerah Duri itu penghasil salak juga, sama Jogja ya. Dahulu salak getih ini sempat dimusnahkan oleh petani-petani di desa Sibetan ini ya, karena saat itu peminatnya hanya sedikit dan belum banyak yang menyukai ya. Namun sekarang salak getih ini mulai digalakan lagi dan mulai ditanam lagi ya. Dahulu itu dimusnahkan ya karena rasanya yang sedikit lebih asam dari salak lainnya ya. Masih di desa Sibetan, Kabupaten Karangasem, dan cuacanya itu tidak menentu ya. Tadi kita mendung dan kemudian hujan gerimis, dan sekarang sepanjang perjalanan tadi di dekat agrowisata Salak kita mendapatkan cuaca berkabut ya. Suhu di luar itu kalau saya lihat di HP hanya 26 derajat Celcius, tapi daerah ini memang terkenal dengan daerah yang sejuk dan berkabut ya. Makanya cocok untuk tanaman salak ini ya. Patung ibu-ibu desa Sibetan. Saat ini kita ada di desa Sibetan ya. Berkabut tuh. Enak banget ya. Kabut. Enak banget nih daerah sini nih, dingin nih. Desa Sibetan, Karangasem ya. Daerahnya enak banget nih, dingin. Kabut. Sepanjang jalan setelah tadi hujan gerimis dan mendung, saat ini kami dihadang oleh kabut yang lumayan cukup pekat ya di desa Sibetan ini, dan di sepanjang jalan juga masih terdapat tanaman salak Bali ya. Cuacanya tidak menentu ya, kami jadi setiap saat sepanjang perjalanan harus berhati-hati dan tetap waspada walaupun jarak pandang terbatas ya. Semakin kita jalan jauh dan semakin kita naik ke atas, maka kabut semakin tebal ya. Bers, gila. Gelap banget. Udah, atas semua. AC-nya udah. Lampu nggak? Ini lampu udah. Yang paling terang. Jangan paling terang lah. Ini kita naik ke atas kayaknya ya. Iya. Naikin gunung dulu emang begitu kan. Kalau dari daerah utara tuh itu kan naikin gunung dulu. Dingin udaranya di luar. Seberapa derajat sekarang suhunya? Daerah mana? Sibetan 26 derajat. Tapi ada kabutnya ya. Nama jalannya apa sih? Sibetan. Desa Sibetan. Ya teman-teman, sekarang kita ada di daerah desa Sibetan ya, dan turun kabut. Suhunya
suhunya 23 ya, 23 derajat, tapi turun kabut. Dan di luar nih udaranya dingin banget. Ya nggak banget sih, dingin aja. Dingin aja. Dan tujuan kita sekarang, kita mau ke rumah makan Mertesari ya. Kabutnya tebal banget. Ya kalau malam-malam lewat sini nggak rekomendasi ya, karena kabutnya tebel ya, seperti kayak untuk perjalanan kita ke Dieng ya, itu kabutnya tebel banget, jalannya tuh sampai nggak kelihatan. Ya kalau mobil yang ada lampu kabutnya sih kayak ada kan, ada aksesoris tambahan itu sih oke-oke aja ya. Ini juga penerangan jalannya nggak ada ya, kalau malam pasti gelap sih. Itu apa tuh? Bilangnya. Ah. Tadi sebenarnya lewat situ juga bisa. Kan tadi tulisannya apa? Candi Dasa ke kanan. Mungkin ada apa kali itu tuh, warga atau apa. Atau jalannya ekstrim. Ini jalannya terus muter-muter terus nih. Oh bisa juga lewat sini ya. Lewat sini jalan lebih bagus. 19 kilo lagi. Belok kiri, sudah belok kiri terus. Ini bilang. Belok kiri, sudah belok kiri terus. Ini bilang. Belok kiri sana ya. Tadi aja kali, jalan yang tadi kali ya. Ya kelewat guys, kita muter balik arah. Speedan. Speedan. Kita ngikutin Google Maps aja ini ya. Jadi Google Mapsnya suruh naik ke atas, ya udah kita ikutin aja naik ke atas. Dan jalannya ternyata jalan begini ya guys, jalan desa traveler. Setelah tadi kita putar arah dan kita sekarang melalui jalan raya Pogot Peringsari, dan tiba-tiba saja cuacanya berubah menjadi berkabut tebal lagi ya. Tadi sempat kabutnya hilang, kemudian kita dihadang kabut lagi ya teman-teman ya. Dan ini jalannya kita nanjak terus ya. Jalannya tidak bagus ya, agak bergeronjal dan ada lubang-lubang kecil.
Dan ini kami masih mengikuti petunjuk Google Maps ya. Kita melewati jalan raya Pogot Peringsari ini adalah jalan desa dan jalan itu kecil ya. Dan kita melalui perumahan-perumahan adat khas Bali ya. Kita ke arah Denpasar atau ke arah mana? Candi Dasa gitu. Candi Dasar. Iya. Ke mana ya daerah? Enggak, daerahnya daerah apa namanya? Tempatnya itu loh, kan nggak ada tuh alamatnya. Jangan diklik dulu. Di itu di Google. Set jalannya. Eh, Aduh, turunannya curam banget ya. oh, ada orang gitu bisa lewat. Bisa, bisa. Coba tanya itu kali. Stop. Ceplos. Setibanya di Banjarputung, mobil yang kami tumpangi terjerembab ke tanah sisi jalan aspal ya. Roda depan keluar dari jalan aspal karena perbedaan tinggi jalan aspal dari tanah di sekitar. Dan mobil kami tidak bisa bergerak, tidak bisa maju maupun mundur ya, karena bagian bawah mobil yang kami tumpangin itu tersangkut di jalan ya. Dan mobil kami terpaksa diangkat gotong royong. Bersyukur dibantu oleh pekerja setempat ya, yang kebetulan sedang bekerja membersihkan sisa longsor di jalan. Terus sedikit. Carikan batu Pak. Aduh, pelan-pelan. Panti kanan aja. Panjang gambar kesana. Enggak ya, Pak. Ini ke Candi Dasa ke sini. Candi Dasa. Arah ke Candi Dasa. Pak, ini ke Candi Dasa bukan Pak? Lurus aja ya? Dapat dari area. Kasih Pak. Suaranya. Hah? Suaranya renyah ya. Iya, krok. Gitu. Langsung kaget, gimana? Jalan besar terus ke kiri. Untung banyak orang di situ. Iya. Bukan Pajero, Pak. Iya, bukan Pajero. Seret langsung ban depan lagi yang kejeblos. Aduh, gila, ngos-ngosan gua. Angkat gitu aja. Ya. Lagi-lagi dong tisu basah. Taruh. Jalannya kok begini ya? Ya kalau Pajero nggak mungkin diangkat. Iya, hanya pakai batu kan palingan. Iya. Mobil Tapi Pajero ya bisa lah Pajero.
Karena- belakang. Karena Karimun aja kan diangkat. Pajero kan belakang. Bisa lah. Tadi diganjel batu ya? Enggak. Langsung di itu terus sambil diangkat gitu. Makanya kalau repot deh mobil front wheel itu, kalau misalkan gitu nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak tadi nggak bisa ngapa-ngapain udah. Penggerak rodanya kekunci, mau ngapain? Wih, nggak ada. Mantep banget nih. Ini video nih. Buka kaca aja lah. Tuh jalannya. Keren banget itu. Gila, aku jadi inget Sabang ini. Itu laut. Ini Oh, ujungnya. Nusa Penida itu sana ya? Heeh. Oh. Nah, iya itu pulau kecilnya itu, Mbak. Iya, Nusa Penida itu. Dah. Tapi dapat tadi pas ngangkat itu Arya, dorong-dorong itu. Keruk. Gila. Tapi bumper plastik gitu ya? Fiber. Fiber ya? Heeh. Jadi kok fiber masuk kuat? Bawa apa ya? Ini daerah mana ya? Nggak ada tulisannya daerah mana. Desa Manggis. Oh, Desa Manggis.
Desa Banjar Bakung, Magis. Daerah Magis ini. Oh, jadi itu ada dua rute, lewat sini sama lewat sebelah. Kita lewat rute yang ini. Ini sama-sama ekstrim jalanannya. Ini ayam. Kenapa ayam? Wow, jalanannya. Sini kita. Sini ada bensinnya. Jadi biasa belok kiri. Ini kita belok kanan. Iya. Nah, akhirnya kita ketemu jalan gede ya, jalan bagus, jalan provinsi nih. Kalau tengahnya kuning-kuning kayak gini ya, ini artinya jalan provinsi. Kita udah di jalan provinsi sekarang. Gila aja 100.000. Sekarang kita ada di Gua Lawas area. Kita mau istirahat dulu di sini. Ngademin mesin mobil ya. Tadi kita naik gunung tuh, muter-muter tuh lewat sana tuh, muter-muter. Terus akhirnya kita di sini ya. Boyoke pegel. Nah, ini dia di pantai Gua Lawas. Rest area. Ya ini ya pantainya ya, pantai selatan ya, ini arahnya ke selatan. Di rest area Gua Lawas ya, kita istirahat sebentar. Sekarang jam ini masih WIB nih, Wita harusnya sekarang jam 12 teng ya. Tapi udaranya tuh enak banget di sini. Ya kita berhenti di rest area ya, sekalian ngecek yang tadi nabrak itu. Yang ini. Tuh ada bekas itunya tuh. Tapi nggak gompel sih. Yang penting nggak gompel aja. Ininya nih loh. Ininya nyengkok. Tapi tadi jalannya normal kok, nggak masalah. Ada aja kejadian Gimana tadi, nggak apa-apa ya? Aman ya? Baret dikit doang asnya. Asnya baret tapi yang penting nggak. Cuma berbekas doang lah. Hah? Cuma berbekas doang. Nggak maksudnya itu nggak gomprak gitu loh.
nggak gompel gitu besinya. Ya udah lanjut. Oke, lanjut lagi perjalanan ya. Oke guys, kita lanjut perjalanan ya. Jadi tadi di situ kita cuma foto-foto sebentar, terus ngecek yang tadi rusak itu bayar 5.000. Jadi di Bali itu semua serba komersil dan parkirnya tuh 5.000. Dan itu resmi, retribusi resmi ya 5.000. Sama kayak di Jakarta. 2000 nggak harus pilih. 5.000. Kalau di Jakarta 2.000 nggak resmi. Jadi kalau misalkan teman-teman, ini ikan nih. Ikan apa tuh? Jual ikan tuh? Ada bawahnya juga sama sih, masak di mana? Tongkol. Jadi di Bali itu semuanya serba komersil ya, sama kayak di Jakarta. Tapi kalau Jakarta tuh tukang parkirnya nggak resmi, jadi kasih 2.000 aja bisa. Di sini setiap parkir 5.000 ya. Setelah kita istirahat di rest area Goa Lawah dan ngecek bagian rack pinionnya mobil yang kami tumpangi yaitu Suzuki Karimun Wagon R. Ternyata nggak ada masalah ya, dan kita melanjutkan perjalanan lagi. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan ke rumah makan Lesehan Mertesari ya. Seperti apa rumah makannya dan bagaimana makanannya, ikutin terus ya videonya Kurnia Wonderful di video berikutnya ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan loncengnya jika ada video-video terbaru dari Kurnia Wonderful, teman-teman tidak tertinggal.